Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang kemarin yang pernah saya buat tentang macam-macam frase. Yaitu di sana kita bahas frase endosentris ya. Untuk kali ini kita akan bahas frase yang kedua, yaitu frase eksosentris dan macam-macam dari frasa eksosentris. Kita lanjut saja. Macam-macam dari frasa eksosentris. Frasa eksosentris direktif. Yang pertama frasa eksosentris direktif adalah jenis frasa eksosentris yang terdiri atas preposisi dan nomina. Nomina ya. Contoh seperti di rumah, ke pasar. Terdiri dari preposisi dan nomina. Oke, di rumah. Preposisi itu kata depan ya. Nomina itu adalah kata benda. Jadi kata di ini sebagai preposisi, rumah ini nomina. Jadi di rumah ini adalah termasuk direktif, eksosentris direktif. Ke pasar ini juga termasuk frasa eksosentris direktif. Oke, kita coba dalam bentuk kalimatnya. Ibu baru saja berbelanja di pasar. Di pasar ini adalah eksosentris direktif. Ya, karena ada preposisi dan nomina. Preposisinya di, nomina adalah pasar. Maaf. Kita lanjut yang kedua. Samsul membawa banyak oleh-oleh dari Makassar. Perhatikan kata dari Makassar. Yang mana menjadi preposisi dan yang mana adalah nomina, kata nomina. Ya. Preposisi ini adalah dari, nominanya adalah Makassar. Jadi dari pasar ini termasuk direktif. Selanjutnya, sejak pagi Romlah mengurung diri di kamarnya. Di kamarnya juga termasuk direktif ya, sudah tadi ya. Di sebagai preposisi, kamarnya sebagai nomina atau kata benda. Kita lanjut. Sebentar lagi adik pulang dari sekolah. Kata dari dan kata sekolah ini adalah gabungannya. Dari dan sekolah ini adalah frasa eksosentris direktif, yaitu karena satu sebagai preposisi dan satunya sebagai nomina. Jadi itulah beberapa contoh dari frasa eksosentris. Kita lanjut ke frasa eksosentris non direktif. Tadi direktif ya. Direktif, yang pertama direktif, yang kedua non direktif. Frasa eksosentris non direktif adalah jenis frasa eksosentris yang unsur pertamanya adalah kata sebutan, si atau sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Sementara itu, unsur keduanya adalah kata atau kelompok kata berkategori nomina, adjektif, kata sifat, dan verba, kata kerja. Jadi artinya contohnya di bawah ini ya. Sang jawara judi itu pergi meninggalkan kota. Oke, sang ini adalah sebutan. Ya, jadi sebutan jawara judi. Ini termasuk non direktif. Yang kedua, si Udin tersenyum-senyum sendirian. Nah ya, si Udin ini adalah eksosentris non direktif. Karena si Udin, kata sebutan si dan Udin. Udin ini sebagai nomina tadi ya.
Si ini sebagai kata sebutan. Kaum buruh akan mengadakan aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR. Kaum buruh. Ya, kata kaum dan buruh ini seperti yang dijelaskan tadi adalah sebagai non-direktif. Ya. Karena buruh ini adalah kata benda. Ya, yang mengikuti kaidah sementara unsur keduanya adalah kata benda atau kelompok kategori nomina, adjektivita, dan verba. Yang selanjutnya, yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah saya. Oke, kata yang bertanggung jawab ini juga non-direktif. Ya, ada kata yang dan kata bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Penarikan dana besar-besaran yang dilakukan para investor membuat rupiah bergejolak. Para investor ini termasuk non-direktif, ya. Investor ini sebagai nomina, para ini sebagai apa istilahnya, sebutan lah, atau seperti dijelaskan tadi, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Yang terakhir, frase eksosentris konektif. Apa itu? Merupakan jadi frase eksosentris yang salah satu unsurnya berperan sebagai unsur penghubung. Ya, ada unsur penghubung. Contoh unsur penghubung di sini yang dimaksud adalah lekas pulang. Kata lekas berperan sebagai unsur penghubung, ya. Contoh dalam bentuk kalimat, ayah menyuruhmu lekas pulang dari pesta itu. Ya, lekas sebagai penghubung, ya. Saat itu hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Ya, kata hendak ini juga menjelaskan sebagai penghubung. Ketika lewat jalan tersebut, aku mendengar suara-suara ganjil. Ya, ketika ini juga sebagai kata penghubung. Ya. Yang terakhir yaitu segera kemasi barang-barangmu, kita akan berangkat sekarang juga. Ya, kata segera kemasi, segera sebagai kata konektif atau penghubung, ya. Eksosentris konektif. Nah, itulah saudara beberapa macam dari frase eksosentris. Yang pertama namanya eksosentris direktif, ya, yaitu ada proposisi dan nomina. Yang kedua, frase eksosentris non direktif, yaitu bisa kata sandang, sebutan, ya. Dan yang ketiga namanya frase eksosentris frase eksosentris konektif, begitu, ya. Ya, demikian dulu. Memang saya kurang fit, ya, tapi tidak apa-apa, saya sudah menjelaskan beberapa macam dan pengertian dari frase eksosentris. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti dan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya atau mengomentari, ya. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.